Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya kemarin membuat video tentang Abu Janda ya, yang saya katakan tumben Abu Janda itu dalam video tersebut membagikan banyak sekali perkara-perkara yang memang fakta. Jadi ngomongnya itu make sense. Kecuali di dalam dua perkara yang saya sebutkan itu. Nah, banyak yang berkomentar anu dan anu. Karena memang Abu Janda ini tidak elok untuk disukai ya, tidak elok untuk disenangi. Dan memang begitu adanya. Ya, orang yang bisa pro sama karakter macam Abu Janda ini, saya kira itu orang yang tidak terlalu sehat pemikirannya itu. Nah, cuman sekali lagi bahwa kita itu tidak bisa melihat seseorang itu hanya dari stigma atau dari karakter yang mereka mainkan. Ini adalah sebuah keinsafan di dalam berpikir ya. Jadi karena yang namanya benar dan salah itu adalah sifat bagi perkataan, itu bukan sifat bagi yang berkata. Benar dan salah itu dia adalah sifat dari perkataan. Yang mana apabila perkataannya itu benar, berarti sang pemilik perkataan ini dia memiliki sifat sang benar begitu, orang yang benar, shodiq, orang yang shodiq. Sidqunnya itu sendiri, benarnya itu sendiri, itu adalah sifat bagi perkataan. Jadi meskipun perkataan itu keluar dari orang kafir lah, kita katakan demikian ya. Misalkan orang kafir mengatakan bahwa gula itu manis, ya, gula itu manis. Orang kafir berkata demikian. Dan ternyata pada kenyataannya gula itu memang manis. Nah, dalam hal itu orang kafir itu benar. Kalau misalkan mengatakan gula itu hambar, meskipun yang mengatakannya itu adalah orang mukmin, maka perkataannya itu salah ya. Apabila kita musalamat itu sepakat ya. Apabila kita sepakat bahwa yang namanya gula itu pada kenyataannya memang manis, tanpa memperdalam permasalahan itu. Atau contoh yang lebih konkret, misalkan tatkala orang kafir itu mengemukakan penjumlahan secara berturut-turut, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5. Itu orang kafir yang mengatakan, kita katakan bahwa dia sudah mengeluarkan 4 kebenaran begitu. Nah, orang mukmin yang mengatakan sebaliknya, 1 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 6, 3 tambah 3 sama dengan 8 begitu. Dia sudah mengeluarkan 3 proposisi yang salah. Jadi kebenaran dan kesalahan itu tidak bisa dilihat dari karakter, dia tidak bisa dilihat dari identitas yang dia tampilkan, tidak bisa. Benar dan salah itu ya kita lihat dari perkataan itu. Apabila perkataannya sesuai dengan kenyataan maka dia benar, apabila tidak sesuai dengan kenyataan maka dia salah. Nah, Abu Janda Permadi Arya ya katanya namanya itu, saat diundang oleh iNews itu mengatakan perkara-perkara yang benar, ya mau gimana, kecuali dalam 2 perkara sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin. Dan tidak perlu mengatakan AA ini jadi pro sama Abu Janda, ternyata pronya Abu Janda. Siapa juga yang pro Abu Janda ya. Saya mengatakan bahwa yang keluar dari mulutnya itu make sense. Nah, lebih make sense daripada apa yang keluar dari mulutnya Felix Xiao itu dalam hal itu. Nah, kita harus demikian lah di dalam menghukumi ya, supaya hukum itu benar dan salah itu kepada qodiyah, kepada proposisi. Nah, kemudian ada yang mengirimkan kepada saya, karena saya itu punya i'tiqad ya bahwa Abu Janda ini seorang muslim yang mana? Muslim Syiah, dari apa yang dia keluarkan. Nah, kemudian ada yang ngejapri lewat WhatsApp itu. Alhamdulillah saya punya beberapa penonton yang suka berhubungan. Saya nggak kenal sama orangnya dalam pengertian tidak bertatap muka, bukan teman saya, tapi memang kenal murni dari YouTube, dari komentar, dan apa yang jadi kritik misalkan, atau yang jadi saran, atau misalkan yang jadi pembahasan, yang dipinta pertanyaan itu make sense, ya akhirnya bagus begitu. Mengirimkan video yang akan kita lihat sekarang bahwa Abu Janda ini menistakan Islam begitu. Dan malah secara spesifik kalau di sini mu'alaf. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh Abu Janda, dan apakah video ini bisa merubah penilaian kita dalam pengertian secara utuh kepada yang bersangkutan? Kita lihat dulu ya apa yang mau dibicarakan sama si Abu Janda ini.
gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? Nah, sebentar ya. Dia mengatakan bahwa dia itu orang yang Islam sejak lahir. Apakah kita bisa percaya? Ya, kalau dia berhenti di sini percaya. Ya, kalau dia berhenti di sini percaya. Oke, dia itu Islam sejak lahir. Cuman ada pertanyaan, kenapa non-Islam itu kalau jadi mualaf dia jadi tolol? Kemudian ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Nah, sebentar ya. Itu ada dua permasalahan tuh. Permasalahan yang pertama itu kenapa mualaf itu tatkala dia masuk agama Islam malah fokus menjelek-jelekan agama sebelumnya. Kayak siapa? Kayak Koh Dodi Setan. Ini jokes sebetulnya ya, itu jokes yang dikeluarkan oleh Koh Dodi sendiri. Jadi Koh Dodi itu tatkala tatkala diundang podcast oleh Bang Haji Roma Irama itu kan ditanya tuh marganya apa, kemudian menjawab marganya itu Tan. Nah sedangkan marga itu bahasa Chinese-nya itu apa, Se. Jadi Dodi Se Tan. Itu jokes beliau begitu. Nah jokes beliau ini dipakai kan sama si Permadi tuh. Jadi membicarakan Dodi Setan itu apakah mensifati Koh Dodi dengan syaitoniyah atau mengikuti pola jokesnya beliau? Kalau mengikuti pola jokesnya beliau, ya memang itu jokesnya beliau harus diterima, mau gimana lagi. Tapi kalau itu menisbahkan syaitoniyah kepada Koh Dodi Tan, itu mah jauh ya, berbahaya itu mah. Nah sebelum kita berbicara ke situ nih, ada hal menarik ya dari perkataan ini. Kenapa non-Islam itu, tatkala dia masuk ke dalam agama Islam katakanlah, dia itu malah menjelek-jelekan agama mereka sebelumnya. Nah, apakah itu memang terjadi? Begini, menjelek-jelekan itu definisinya apa dulu begitu? Karena menjelek-jelekan itu kalau sudah masuk kepada kita, dia bisa jadi relatif. Cuman kalau misalkan kita memakai patokan fikih, itu masalahnya menjadi absolut ya, karena jelek itu adalah perkara yang dilarang oleh syariat, baik itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Nah, terjadi tidak tuh menjelek-jelekan itu? Terjadi, memang ada. Kemudian dispesifikan kepada siapa ini? Kepada Koh Dodi ya, kepada Koh Dodi. Saya selama ini melihat sampai saat ini ya, saya tidak melihat ada masalah pada beliau itu. Karena beliau itu bersikap profesional ya. Jadi apakah yang dilaksanakan oleh Koh Dodi Tan ini adalah menjelek-jelekan? Tidak, itu bukan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dilihat dari kacamata fikih loh ya. Dilihat dari kacamata syariat. Kenapa? Karena kita itu ada diperintahkan, ada perintah untuk menjelaskan perkara yang benar. Sekadar dengan pola pikir orang yang kita ajak bicara. Nah, Koh Dodi Tan ini karena beliau pernah di agama Nasrani, pernah di agama Kristen, dan beliau itu sedikit banyak tahu tentang kekristenan, dan beliau ini sedikit banyak tahu tentang Bible, jadi beliau ini tahu bagaimana pola pikirnya orang Nasrani secara umum, yang taklid-taklid itu, yang muqallid-muqallid itu, yang mana mereka selalu menisbahkan keimanan mereka itu ke dalam Bible. Yang mana ternyata Bible yang menjadi dasar bagi keimanan mereka itu bisa ditafsiri dengan tafsir sebaliknya. Bisa dimaknai dengan makna sebaliknya. Malah bisa menjadi senjata untuk mengatakan atau untuk menyatakan apa-apa yang diitikodi oleh keumuman orang Kristen itu salah. Nah itu ekspertisnya Koh Dodi Tan tuh. Apakah beliau ini pernah membahas masalah fikih? Entah ya, coba tuliskan di kolom komentar tuh. Setahu saya tidak pernah. Apakah yang bersangkutan ini pernah membicarakan tentang teologi, kalam lah katakan ya, khilaf tentang sifat Allah di dalam Islam itu sendiri? Nggak pernah. Nah jadi beliau itu berlaku amat sangat profesional, dan saya harap hal ini terus sampai beliau itu kalau mau membicarakan ilmu kalam yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam khilaf muslimin, beliau menguasai hal itu dulu begitu. Jadi menguasai mantik dulu, menguasai ilmu kalam dulu supaya nggak ngaco kayak Felix Xiao. Nah itu. Jadi dalam hal ini saya tidak satu pandangan dengan Abu Janda ya, yang mengatakan itu adalah kebodohan atau ketololan. Tidak, yaitu adalah cara beliau di dalam
berkasih sayang terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan kafir begitu. Nah kemudian apa yang seharusnya memang dilaksanakan mu'alaf itu tatkala mereka itu masuk Islam? Sebetulnya ya Islam itu karena sekarang sudah diverse ya. Jadi Islam itu tidak ada pada satu pandangan dalam banyak hal. Malah di dalam usul banyak yang tidak sama pandangannya tapi masih bisa disebut Islam. Ya seperti siapa ya? Seperti kita sama Wahabi itu. Jadi kalau hal yang sebagusnya itu harusnya kan ada yang membimbing tuh mu'alaf itu. Oleh siapa? Ya lazimnya oleh orang yang dia pintai untuk ditalkin. Nah orang yang membimbing ini harus membimbing seorang mu'alaf supaya dia itu tahu fardu ain. Jadi tahu apa yang harus menjadi i'tiqad. Jadi i'tiqad sahih harus ada. Kemudian ibadah yang sahih harus ada. Kemudian tazkiyatun nafs atau tasawuf itu juga sedikit banyak harus ada. Nah kalau misalkan ini yang fardu ainnya sudah diselesaikan, kemudian dia itu mempunyai ghirah untuk mengambil atau untuk mengajak orang-orang yang masih ada dalam keadaan kufar masuk ke dalam Islam dengan cara yang beliau tahu atau dengan cara yang dia tahu, itu secara syariat tidak dikatakan buruk, tidak. Kenapa? Ya itu juga mungkin ya secara dakwah itu ada fardu kifayah. Nah itu jadi nggak bego. Yang bego itu yang membegokan begitu, yang mentololkan itu yang tolol. Ya Abu Jandanya ini. Terus apalagi? Ada lagi seperti apa? Menghancurkan simbol salib di kuburan ya. Ini kata Abu Janda ya. Ada apa dengan mu'alaf? Kenapa jadi mu'alaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibaliklah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Nah sebentar, dah itu habis ya. Nah dalam hal ini ada kejadian juga apa kayak merusak salib-salib yang ada di kuburan. Nah apakah itu diperkenankan secara fikih begitu ya? Kalau secara undang-undang kan tidak boleh tuh. Kalau secara undang-undang ya dia sudah melanggar hukum dan dia bisa dilaporkan karena itu adalah properti milik hak milik orang yang membangunnya begitu, atau hak milik kuburan. Saya nggak tahu di Kristen itu ada wakaf atau tidak ya. Mungkinlah ada juga lah dalam bahasa menghadiahkan tanah untuk dipakai dengan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Mungkin ada. Cuman nih apakah menghancurkan salib itu perkara yang matlub, perkara yang dianjurkan oleh syariat? Saya tidak bisa mengatakan iya, saya tidak bisa mengatakan tidak, karena pengetahuan saya tentang ilmu fikih itu terbatas. Jadi dalam hal itu saya tidak bisa mentahkik ya, apakah itu boleh atau tidak. Ya sudah, berhenti di situ. Jadi apakah itu perbuatan tolol? Ya nggak tahu ya, secara fikih begitu ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah itu bisa ditanyakan kepada orang yang lebih expert. Nah cuman perkataan terakhir ini yang membagongkan, jelas ini membagongkan aja dari si Abu Janda ini. Udah kalian mending masuk agama sebelum kalian aja begitu. Udah masuk Kristen aja lagi, ngotor-ngotorin Islam. Nah ini perkataan sudah mengkafirkan bagi yang bersangkutan begitu ya, secara ilmu. Kenapa ya nyuruh orang kafir begitu ya, menyuruh orang untuk kafir. Jadi lebih ridho orang itu di dalam kekafiran daripada di dalam keislaman. Nah itu tidak boleh keluar tuh anjuran seperti itu, mending kafir, nggak boleh. Itu bermasalah dan itu berbahaya begitu. Jadi dari segi ini ya nanti saya melihat nih mu'alaf itu seharusnya atau sebaiknya menyelesaikan dulu perkara yang fardu ain. Kalau yang fardu ainnya sudah selesai, kemudian memiliki ghirah untuk berdakwah, silahkan berdakwah tapi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keilmuannya, sampai mana begitu, atau apa testimoni bagaimana tadinya dari kafir bisa menjadi muslim, atau waktu kafirnya misalkan taat, sedikit banyak tahu mengenai bagaimana orang-orang Kristen berpikir, itu bisa dia itu membangun counter argumen atas argumennya Nasrani, silahkan, itu baik-baik saja ya, secara syariat itu tidak akan dicela selama fardu ainnya itu sudah selesai. Nah untuk orang-orang yang belajar kepada orang-orang yang mu'alaf, saya sarankan itu agar tidak terjadi begitu ya, selama orang mu'alaf ini dia belum menguasai ilmu-ilmu agama secara mendasar. Kalau ada mu'alaf yang bagus itu, yang dia bisa sampai menjadi ulama besar itu ya, yang ada zaman sekarang nih, itu seperti Syekh Hamzah Yusuf. Beliau itu waktu remaja
dalam keadaan kafir sampai mengalami kecelakaan, yang mana kecelakaannya itu menjadikan beliau memiliki pengalaman spiritual, yang mana pengalaman spiritual itu pada akhirnya membawa beliau itu ke Islam. Tatkala beliau itu tahu Islam, beliau itu orang cerdas. Islam itu berbeda-beda, satu Islam dengan Islam yang lain pun suka bertengkar. Bagaimana cara saya itu di dalam memahami Islam begitu. Akhirnya beliau pergi ke luar negeri, ke berbagai negara yang terkenal dengan keislamannya, yang mana beliau itu akhirnya menemukan Islam yang benar itu di Mauritania. Madhabnya menjadi Maliki, madhab fikihnya, madhab akidahnya itu Asy'ariyah Maturidiyah. Itu beliau, meskipun beliau juga belajar dari Mekah dan Madinah, cuman pada akhirnya beliau itu tahu bahwa orang Madinah Mekah ini sekarang dikuasai sama Wahabi, dan Wahabi itu akidahnya akidah subhat. Itu beliau tuh lama sekali belajarnya, itu entah 20 tahun baru beliau terjun ke dunia dakwah. Itulah yang ideal ya, sebagaimana orang-orang mukmin itu kalau mau jadi ustadz, mau memberikan kebaikan lewat ilmu, dianya sendiri harus punya ilmu. Karena kalau dari awal dianya sendiri tidak punya ilmu, apa yang mau dibagikan begitu, apa yang mau dikasih. Nah, dan si Abu Janda ini bukan sekali dua kali berbicara perkara seperti ini, tapi banyak sekali. Nah, dari banyak perkataan yang dia lontarkan, yang kemudian gestur-gestur dan mimik-mimik yang berasal dari Abu Janda, saya lihat ini yang bersangkutan ini tetap saya melihatnya itu maksimalnya di Syiah ya. Saya tidak melihat dia itu orang kafir. Saya belum melihat itu. Kalau misalkan dia itu karena kebodohannya dia bisa kafir, iya betul itu mah. Cuman apakah dia itu sadar bahwa dia itu kafir? Mungkin enggak. Karena Syiah itu agak macam-macam ya. Dia itu agak beda-beda, kayak Habib Ja'far itu yang mengatakan kebenaran itu relatif itu. Itu kan salah satu dari apa yang mereka ajarkan. Begitu, ada di dalam ajaran mereka, yang mana ya sejauh yang saya lihat tidak bisa. Cuman kalau misalkan kalau Ahlus Sunnah jelas bukan deh itu. Kalau kafir saya masih belum melihat. Jadi hati-hatilah ya kalau misalkan tidak secara sorih mengatakan kafir, tidak secara jelas, tidak secara sorih kita itu mendapati kekafiran pada seseorang itu, ya jangan. Nah itu kan Ustaz cenah pakai salib, itu bukan salib, itu baju naik ya, memang bisa dianggap salib juga sama, cuman kan tidak sorohatan salib, nggak kayak si Elia Moron yang khutbah sampai bawa salib betulan, atau misalkan pakai kalung salib betulan. Kalau seperti itu mah sudah jelas bisa. Ini kan ihtimal ya, orang suka main game juga pakai itu kan, Crusader kan pakai itu, jadi itu tidak khusus kepada orang kafir, sudah tidak khusus. Kalau mau hati-hati ya kitanya jangan. Cuman untuk menghukumi kafir karena seseorang itu pakai baju Crusader itu agak bermasalah kalau saya lihat. Saya tidak berani sendiri. Ya kalau misalkan mau ada yang mengatakan kafir, atau misalkan di dalam kitab-kitab mengatakan kafir, saya musalamah saja begitu. Karena memang nggak ada permasalahan. Yang masalahnya untuk kita lah, pelajaran ya. Pelajaran untuk kita itu begini. Kalau Anda yang mu'alaf ya, jangan tergesa-gesa di dalam berdakwah. Belajar dulu yang bagus. Kodonitan saya tidak ada masalah sama sekali, malah bagus sekali cara beliau di dalam pembacaan Bible itu, menurut saya bagus sekali ya. Seperti almarhum itu Yahya Waloni itu sama, beliau juga bagus. Cuman kalau canggih-canggihan begitu, saya harus mengakui kodonitan itu lebih canggih daripada Ustadz Yahya Waloni almarhum. Itu bagus sekali, jadi tidak ada permasalahan. Cuman kalau misalkan mau ngisi pengajian di sesama umat muslim, yang dibahas itu bukan kristologi, tapi yang dibahas itu adalah hukum ahkam mengenai sholat, hukum ahkam mengenai akidah, itu harus belajar dulu dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, jangan tergesa-gesa. Kemudian untuk kita yang muslim nih, yang terus-menerus belajar gitu ya, belajar itu terus-menerus sampai kita itu memang mengetahui tahqiq daripada menjadi seorang mukmin yang benar, tahqiq daripada menjadi seorang muslim yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya dijagalah keimanan kita. Karena akhir zaman ini sering sekali orang itu pagi-pagi dalam keadaan iman, tetapi datang ke sore hari dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Pada akhirnya ini adalah akhir zaman yang mana kita dituntut untuk menggunakan akal kita dengan amat sangat baik. Dan sekiranya kita tidak memiliki ilmu tentang hal itu, jangan masuk ke dalam hal itu. Karena itu bermasalah begitu. Bisa bermasalah dan masalahnya bisa jadi besar. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sedikit banyak. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.